Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan dari buku Gemar ya. Saya ambil kitab Mazmur pasal 64 ayat 5 sampai 11. Di sini garis besarnya adalah kitab ini itu menggambarkan suatu pergumulan yang dihadapi orang-orang di masa itu, yaitu kejahatan dan pengkhianatan. Jadi pemazmur ini mencurahkan isi hati kepada Tuhan, di mana kekhawatiran mereka terhadap orang-orang jahat ini. Mereka meminta perlindungan dari rencana jahat orang-orang yang tidak takut akan Allah, ya. Karena jelas di ayat di ayat ke-5 sampai 10 ini berbunyi tentang orang-orang fasik, ya. Orang-orang fasik ini banyak diistilahkan atau dituliskan di dalam Mazmur. Apa sih orang fasik itu? Sebelum kita masuk ke dalam inti dari kitab ini, saya mau menjelaskan tentang fasik ya. Fasik ini kalau dalam istilah Alkitab ya, menggambarkan seseorang yang hidup dalam dosa dan menolak untuk taat kepada Allah. Jadi kalau dari bahasa Ibraninya kata fasik ini yaitu pasya, yaitu artinya pemberontak atau mereka yang sering melanggar perintah Allah khususnya ya. Jadi jelas fasik ini adalah orang-orang yang tidak takut akan Allah dan pelaku kejahatan tentunya ya, dan penentang Allah secara sengaja, secara mereka itu tahu bahwa mereka melakukan tindakan yang tidak benar. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah bahwa kita selama kita masih hidup di dunia ini, banyak sekali kita menemui orang-orang seperti ini. Apalagi zaman sekarang, zaman yang sudah tambah ngawur ya. Apa-apa itu tidak perlu dipikirkan. Bahkan bisa dikatakan orang-orang zaman sekarang ini orang-orang yang tidak takut akan Tuhan ya. Jadi menarik sekali pembahasan kitab ini. Saya membagi menjadi 3 bagian, yaitu di ayat 5 dan 6. Di situ menjelaskan bahwa orang fasik dengan sengaja merencanakan kejahatan ya. Mereka mengasah lidah seperti pedang dan meluncurkan kata-kata pahit seperti anak panah. Jadi tindakan mereka dilakukan secara tersembunyi, tetapi mereka merasa aman dan yakin bahwa rencana mereka tidak akan terungkap. Ini adalah gambaran dari kebobrokan moral manusia yang menjauh dari Allah. Jadi ayat ini berisi tentang rencana licik orang fasik ya. Jadi jika kita menghadapi situasi di mana orang lain dengan sengaja berbuat jahat terhadap kita, apakah kita menyerahkan pergumulan itu kepada Tuhan, ataukah kita terjebak dalam rasa dendam? Nah, ini yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita. Bukan saat-saat ini aja, untuk kedepannya. Karena hal ini akan terus terjadi dan akan selalu terjadi. Apalagi kita hidup bersosialisasi. Jadi ayat 5 dan sampai 6 ini mengingatkan kita untuk menyerahkan penghakiman kepada Allah yang mengetahui segala sesuatu. Di ayat 7 dan 9 itu di situ dikatakan
Allah itu tidak tinggal diam, artinya dia meluncurkan anak panahnya dalam tanda kutip ya, dan menggagalkan rencana orang fasik. Kejahatan mereka berbalik menimpa diri mereka sendiri, sehingga semua orang melihat dan takut akan Tuhan. Ini menunjukkan keadilan Allah yang sempurna, di mana sebagai orang percaya kita dipanggil untuk mempercayai keadilan Allah. Meskipun terkadang tampaknya kejahatan itu selalu menang ya, banyak hal, banyak contoh sekali kejahatan itu bahkan di zaman sekarang itu merajalela sekali gitu. Kita hidup itu seakan-akan tidak tenang gitu. Namun ayat ini tuh memberikan penghiburan bahwa Allah akan membela umatnya pada waktu yang tepat. Dan saya secara pribadi mengakui itu, karena jelas dikatakan di ayat 7, tetapi Allah menembakkan panahnya kepada mereka, tiba-tiba mereka terluka. Artinya apa? Kita ini punya Allah ya, jadi jangan pernah kita meragukan Allah. Mazmur ini mengingatkan kita akan itu gitu. Jadi saya mengatakan bahwa ayat 7-9 ini menyatakan bahwa kita harus menyerahkan segala tindakan kita kepada Allah. Artinya biar Allah yang memiliki hak untuk membalas kita. Jika mendapati seperti itu ya, kita bersikap mengasihi ya. Yang ketiga ayat 10-11, di situ ketika Allah bertindak, orang benar akan bersukacita dan memuliakan Allah. Keadilan Allah menjadi bukti nyata dari kuasa kasih-Nya, sehingga mereka mengenalnya akan semakin percaya dan bersandar kepadanya ya. Karena di situ dikatakan orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur hati akan bermegah. Jadi kuat sekali ayat ini, dan sudah terbukti bahwa saat kita benar di hadapan Allah, kita akan mendapatkan kasih sukacita tersebut ya. Di ayat 9 juga dikatakan semua orang menjadi takut, mereka memberitakan pekerjaan Allah dan mengerti apa yang dilakukannya. Berarti sungguh takjub apa yang Allah perbuat, sehingga saat kita benar di hadapan Allah, kita akan mendapatkan sukacita. Dan saat kita jujur, kita berserah kepada Tuhan, hati kita akan bermegah di hadapan Tuhan. Siapa yang membuat itu? Tuhan sendiri. Jadi apakah kita hidup dengan keyakinan bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu, termasuk kejahatan yang terjadi di sekitar kita? Sikap percaya ini akan membawa kita kepada sukacita dan pujian kepada Allah. Meskipun situasi hidup kita ini penuh tantangan ya, hari demi hari selalu banyak hal yang kita lewati, tantangan itu tidak pernah berhenti. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari Mazmur 64 ini bahwa mengajarkan kita untuk tidak takut kepada kejahatan manusia, karena Allah adalah pembela kita yang setia. Kita menghadapi pengkhianatan atau kejahatan, biarlah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia adalah hakim yang adil. Pada akhirnya keadilannya yang akan nyata dan namanya akan dimuliakan. Jadi jangan pernah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kita berdoa, mengampuni, mengasihi, biar Tuhan yang berkehendak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.